Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkanlah, nama saya Dwi Yuni Asri, NIM 20200004004. Saya dari kelas 1A, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Oke teman-teman, di sini di Kompleks Pemakaman Raja Mataram di Imogiri ini yaitu tak lain untuk memenuhi tugas Ketamasiswaan 1, yaitu mengenai kearifan lokal sebagai aset budaya oleh dosen pengampu Bapak Zainur Wijayanto. Dari video ini saya mohon maaf apabila nanti dalam penayangan banyak sekali salah dan kurang lebihnya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makam Imogiri, peristirahatan Raja Mataram. Makam Imogiri atau Pasarian Imogiri adalah lokasi peristirahatan terakhir Raja Mataram dan keluarganya. Kompleks pemakaman ini terletak kurang lebih 16 km di sebelah selatan Keraton Yogyakarta, tepatnya di wilayah Desa Girirejo dan Desa Girsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Imogiri berasal dari kata hima dan giri. Hima berarti kabut dan giri berarti gunung, sehingga Imogiri bisa diartikan sebagai gunung yang diselimuti kabut. Pemilihan bukit sebagai lokasi makam tidak dapat dilepaskan dari konsep masyarakat Jawa pra-Hindu yang memandang bukit atau tempat yang tinggi sebagai suatu tempat yang sakral dan menjadi tempat bersemayamnya roh nenek moyang. Selain itu, pemilihan lokasi di tempat yang tinggi pun merupakan salah satu bentuk kepercayaan masyarakat Hindu yang menganggap semakin tinggi tempat pemakaman, maka semakin tinggi pula derajat kemuliaannya. Pasarian Imogiri dibangun pada tahun 1632 pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrokusumo. Pembangunan kompleks makam dipimpin oleh Kyai Tumenggung Citrokusumo. Arsitekturnya merupakan perpaduan antara Hindu dan Islam. Bata merah yang mendominasi area makam bagian atas merupakan ciri utama arsitektur Islam Jawa atau arsitektur Islam Hindu pada abad ke-17. Batu bata yang menyusun bangunan Pasarian Imogiri tidak direkatkan menggunakan spesi khusus seperti semen. Diduga batu-batu bata tersebut disusun dengan metode kosot. Permukaan bata yang satu digosokkan dengan permukaan bata yang lain dengan diberi sedikit air sehingga keluar semacam cairan pekat. Cairan pekat inilah yang kemudian melekatkan satu bata dengan bata lainnya. Metode ini dimungkinkan karena adanya campuran khusus pada bata masa itu yang tidak lagi terdapat pada bata masa kini. Lokasi yang berada di atas bukit membuat jalan menuju Pasarian Imogiri memiliki ratusan anak tangga. Anak-anak tangga ini dibuat pendek, kemungkinan untuk memudahkan para peziarah yang mengenakan pakaian adat. Aturan untuk mengenakan pakaian adat tersebut masih berlaku sampai saat ini untuk area-area tertentu. Garis anak tangga dan posisi antar gapura menunjukkan pemakaman dari bawah hingga ke atas membentuk sebuah garis lurus. Gapura-gapura tersebut menjadi batas wilayah bagi area-area dalam pemakaman. Area pertama merupakan ruang publik yang ditandai dengan adanya gapura Supit Urang sebagai jalan masuk menuju kompleks Kesultanan Agung. Area kedua adalah area semi sakral bernama Sri Manganti yang ditandai dengan gapura Paduraksa. Berbeda dengan gapura Supit Urang, gapura Paduraksa memiliki atap. Semua gapura Paduraksa pada Pasarian Imogiri memiliki daun pintu yang bisa dibuka tutup dan ornamen sayap pada kedua sisinya. Ornamen sayap ini melambangkan sayap burung yang menjadi lambang lepasnya burung dari sangkar. Sebuah filosofi Jawa dalam memandang arwah yang lepas dari badan.
Di atas area semi sakral tersebut terdapat area sakral yang disebut sebagai kedaton. Di area sakral dan semi sakral inilah terdapat makam para raja dan keluarga terdekatnya. Raja yang pertama kali disemayamkan pada Pasarian Imogiri adalah Sultan Agung Hanyakrokusumo. Pemakaman ini kemudian digunakan oleh raja-raja penerusnya. Bahkan ketika Kerajaan Mataram dibagi menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Pembagian kerajaan ini kemudian turut membagi wilayah pemakaman. Saat ini Pasarian Imogiri terdiri dari beberapa kompleks utama, yaitu Kasultanagungan, Pakubuanan, Kasunanan Surakarta, dan Kasultanan Yogyakarta. Di kompleks makam Raja-Raja Kasultanan Yogyakarta terdapat 3 astana atau kedaton sebagai ruang inti pemakaman sultan, yaitu 1. Kedaton Kasuwargan sebagai makam Sri Sultan Hamengkubuwono I dan Sri Sultan Hamengkubuwono III. Yang kedua, Kedaton Basiaran sebagai makam Sri Sultan Hamengkubuwono IV, Sri Sultan Hamengkubuwono V, dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6. Yang ketiga, Kedaton Saptorenggo sebagai makam Sri Sultan Hamengkubuwono VII, Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sementara Sri Sultan Hamengkubuwono II yang wafat pada tahun 1828 dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja Mataram Kota Gede. Ratusan tahun berdiri di puncak bukit, Pasarian Imogiri menjadi saksi kejayaan dan pasang surut Mataram beserta kerajaan-kerajaan penerusnya. Meski ibu kota kerajaan berpindah berkali-kali dan bahkan kerajaan terbagi, namun raja-raja pada masa lalu tersebut tetap berpulang pada satu tempat peristirahatan terakhir yang sama. Kebesaran nama, warisan, kearifan, dan kisah perjuangan mereka terpahat abadi di puncak Imogiri.